Para pencari surga. Para pencari surga, Masya Allah, suasana duha di dalam Masjid Nabawi ini memang betul-betul memberikan kenyamanan tersendiri. Sahabat-sahabat yang pasti pernah datang ke sini dan menikmati sholat di waktu duha di Masjid Nabawi ini terasa ya memori kenikmatannya. Karena memang suasananya sangat mendukung sekali. Banyak yang khusyuk. Tetapi begini sekarang pertanyaannya, ada orang-orang tanya kadang-kadang, nah ini gimana Ustaz? Saya kalau di Masjid Nabawi khusyuk, tapi kalau keluar pulang ke rumah khusyuknya hilang gitu. Jadi begini, para pencari surga. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong, dan itu tidaklah mungkin kecuali buat mereka-mereka yang khusyuk. Jadi artinya orang yang tidak khusyuk itu akan sangat susah sekali menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong dalam setiap aktivitas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang khusyuk itu yang mana ya? Al-khasyi'in, orang-orang yang khusyuk itu siapa sih? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi mereka yang khusyuk itu adalah mereka-mereka yang punya keyakinan bahwa mereka itu akan menjumpai Rabb-nya, dan mereka punya keyakinan bahwa kepada Allah lah mereka itu kembali. Jadi orang itu bisa khusyuk dalam aktivitas ibadah, khusyuk dalam salatnya, khusyuk dalam puasanya, khusyuk dalam hajinya, khusyuk dalam umrahnya. Itu adalah ketika mereka melakukan ibadah itu memang dengan keyakinan bahwa mereka akan menghadap Allah. Artinya kalau yakin menghadap Allah itu bagaimana sih? Yakin menghadap Allah adalah sebuah rasa di mana mereka membutuhkan pahala untuk bisa mendapatkan ridha Allah. Jadi bukan orang lain lagi yang diharapkan. Karena begini, kadang-kadang yang membuat seseorang itu dalam melaksanakan ibadahnya tidak khusyuk itu karena masih punya keyakinan atau keinginan memberikan ibadahnya ini kepada orang lain. Ya, sehingga dapat pujian, sehingga dapat hadiah, sehingga dapat like, sehingga macam-macam lah itu. Pasti nggak khusyuk. Kenapa? Karena dia ketika beribadah bukan Allah fokusnya, orang lain. Ya. Jadi ketika beribadah mungkin kalau saya begini ini kira-kira nanti orang lain ngomong apa ya? Begitu. Jadi bukan mulaku rabbihim, tapi mulaku akharin. Bukan dia punya keyakinan akan berjumpa dengan Rabb-nya, tapi dia punya keyakinan akan berjumpa dengan orang, sehingga dia sibuk membangun citra dengan ibadahnya. Pasti nggak bisa khusyuk. Tapi kalau dia di saat ibadah itu dari awal, contoh misalkan sholat, dari takbiratul ihram sampai dengan salam, yang ada dalam keyakinannya adalah berjumpa dengan Allah, maka dari takbiratul ihram dia jaga betul supaya punya kualitas sampai dengan salam. Bahkan dia jaga kalaupun nanti di dalam sholat ada pikiran-pikiran lain yang mengganggu, langsung dia tepis. Karena apa? Dia tidak mau ini kehilangan momen baik ini. Sama seperti ketika kalau mau di logika mungkin ada orang yang dia sangat membutuhkan air, ya, dan tempat dia dari sumber air jauh, lalu dia membawa ember. Nah ketika dia bawa ember datang ke tempat sumber air, dia penuhi ember itu, lalu dia bawa. Bayangkan bagaimana dia akan membawa air itu sampai dengan rumahnya. Pasti dia akan membawa dengan hati-hati. Karena dia punya keyakinan ini harus dibawa sampai dengan di rumah agar orang yang ada di rumah itu bisa memanfaatkan air itu. Cuman kalau dia nggak begitu, mungkin dia akan asal aja lah, terserah lah mau nyampe rumah atau enggak, kan begitu. Sehingga apa? Tumpah semua yang ada di situ. Nah itulah dia. Oleh sebab itu, para pencari surga, bagaimana dalam setiap aktivitas kita itu khusyuk bisa dihadirkan ketika dia meyakini bahwa dia akan berjumpa dengan Allah, dan ketika dia ingin berjumpa dengan Allah itu membutuhkan pahala yang baik. Yang kedua, Allah sampaikan bahwa mereka punya keyakinan mereka akan kembali kepada Allah, mereka akan meninggal. Nah ini juga kunci. Bayangkan kalau kita melakukan satu aktivitas ibadah, dan itu adalah ibadah terakhir kita, karena setelah itu kita meninggal dunia, kira-kira bagaimana? Pasti kita akan melakukan yang terbaik. Makanya di antara para ulama menyampaikan, kita di antara kiat supaya bisa khusyuk itu ketika ingin melakukan satu aktivitas ibadah, seolah ditanamkan dalam hati, ini adalah ibadah terakhirku, ini adalah sholat terakhirku, maka kita akan sholat terbaik. Ini adalah sedekah terakhirku, maka kita akan sedekah terbaik. Ini adalah puasa terakhirku, maka dia akan puasa terbaik. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada kesempatan lagi setelah itu. Nah ini juga perlu dipegang. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tadi memberikan dua macam metode menjaga kekhusyuan.
Di samping tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa inilah dia orang yang khusyuk, tetapi di samping itu juga ada metodenya, tipsnya. Merasa bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, dia akan meninggal dunia. Nah, ada juga beberapa hal yang mungkin bisa juga menjadi pembantu supaya kita itu bisa di saat beribadah itu khusyuk. Ciptakan suasana yang nyaman dalam beribadah. Seperti masjid ini menjadi salah satu cerminannya. Kenapa sih di masjid ini ketika orang lagi berdoa nampak khusyuk, ketika orang sholat nampak khusyuk? Karena suasananya mendukung. Suasananya mendukung. Memang orang yang datang ke sini dia dalam kondisi dia ingin beribadah kepada Allah. Ya, lalu sampai di sini juga suasananya dibuat nyaman. Beda kalau ketika dia ingin beribadah pikirannya masih dunia. Ketika Allahu Akbar masih mikir tuh gimana ya kerjaan. Ya otomatis lah dia tidak akan mampu untuk bisa khusyuk dalam ibadah. Nah, oleh sebab itu juga diantaranya ketika kita itu ingin sholat contohnya, jangan ketika sholat itu datang dengan tergesa-gesa di waktu yang sudah mau habis sehingga kita sholat itu dalam kondisi yang terengah-engah, jangan seperti itu. Makanya agak dibeli spare waktu lah 5 menit, 10 menit sebelum adzan ada persiapan, semua diselesaikan, datang dengan baik. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala sampaikan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Bawa segala perlengkapan baikmu, pakaian terbaikmu ketika kamu ingin datang ke masjid. Maksudnya apa? Supaya khusyuk, dan ketika datang itu memang dalam kondisi dia ingin sholat. Lalu berikutnya ta'awudz. Bismillah, a'udzubillah, bismillah, ya, supaya dijauhkan dari godaan-godaan syaitan agar ibadah kita ini mampu betul-betul dijaga kekhusyuannya. Karena para pencari surga, mutiara terindah dalam ibadah seseorang itu adalah kekhusyuan, apapun ibadahnya. Dan nilai poin tertinggi di mata Allah dari ibadah seseorang itu adalah kekhusyuan, apapun ibadahnya. Serta efek terbaik dari seseorang yang beribadah itu adalah ketika didapatkan kekhusyuannya di dalam apapun ibadahnya. Maka mudah-mudahan kita dianugerahkan khusyuk dalam setiap ibadah kita. Semangat beribadah bersama mencari surga.